Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Septi Dwi Anggras dengan NIM 2001176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu pengujian aktivitas antibakteri. Uji aktivitas antibakteri merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui batas kepekaan suatu senyawa antibakteri terhadap suatu bakteri tertentu. Zat antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan metabolisme melalui mekanisme penghambatan pertumbuhan bakteri. Untuk metode uji aktivitas antibakteri itu ada dua, yaitu metode difusi dan metode dilusi. Untuk metode difusi terdiri dari metode difusi cakram, metode gradien antimikroba, metode difusi sumuran, metode difusi scatter, dan metode lintas garis. Untuk metode dilusi terdiri dari metode dilusi cair dan metode dilusi agar. Yang akan kita bahas yaitu mengenai metode difusi cakram. Metode difusi cakram merupakan metode yang umum digunakan untuk menguji kerentanan mikroba terhadap agen antimikroba. Keuntungan metode ini yaitu pengerjaannya yang lebih mudah dan juga mudah dalam menginterpretasikan hasilnya. Pada metode ini, kertas cakram berdiameter 6 mm yang mengandung agen antimikroba pada konsentrasi tertentu ditempatkan di atas permukaan media agar yang sudah ditanami mikroorganisme dan kemudian diinkubasi. Berikut merupakan contoh gambaran dari pengerjaan metode difusi cakram. Dapat dilihat pada gambar dari konsentrasi yang telah dibuat, kemudian diteteskan pada kertas cakram. Selanjutnya ditunggu hingga mengering, lalu kertas cakram tersebut diletakkan pada media. Untuk tahapan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram dapat dilakukan dengan 6 tahap. Yang pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan, kemudian penyiapan media, peremajaan bakteri, pembuatan suspensi bakteri uji, penyiapan konsentrasi ekstrak atau sampel, dan yang terakhir yaitu pengujian aktivitas antibakteri. Nah, yang pertama yaitu sterilisasi alat dan bahan. Untuk alat-alat non-kaca bisa disterilkan dalam autoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Untuk alat-alat kaca bisa disterilkan pada oven dengan suhu 160 sampai 170 derajat Celcius selama 1 atau 2 jam. Untuk alat yang lain seperti jarum OC, pinset, dan spatel bisa disterilkan dengan pemijaran di atas nyala api lampu spiritus. Kemudian untuk bahan yang digunakan seperti media, contohnya media MHA, bisa disterilkan di dalam autoclave. Selanjutnya untuk penyiapan media yang digunakan dilarutkan dalam aquades pada takaran yang sesuai dengan ketentuan cara pembuatan media yang digunakan. Contohnya seperti media MHA yang ditimbang sebanyak 38 gram kemudian dilarutkan dalam 1 liter aquades dan dipanaskan di atas hot plate, kemudian sambil sesekali diaduk hingga warnanya menjadi kuning jernih. Selanjutnya peremajaan bakteri. Untuk peremajaan bakteri ini, media yang telah dibuat tadi dimasukkan sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian diletakkan pada posisi miring dan dibiarkan mengeras. Selanjutnya, bakteri uji diremajakan dengan cara menggoreskan 2-3 osel masing-masing bakteri uji pada permukaan media ke dalam tabung. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Selanjutnya pembuatan suspensi bakteri uji. Untuk pembuatan suspensi bakteri uji ini dilakukan dengan cara mengambil 4 goresan dari bakteri yang sudah diremajakan ke tabung reaksi yang sudah berisi 10 ml NaCl, kemudian dihomogenkan dengan vortex. Selanjutnya diukur transmitan bakteri 25% dengan menggunakan alat spektrofotometer UV pada panjang gelombang 580 nanometer. Selanjutnya pembuatan konsentrasi ekstrak atau sampel atau zat antimikroba yang akan digunakan. Untuk pembuatan konsentrasi ekstrak atau sampel bisa dengan melarutkan menggunakan pelarut yang sesuai untuk digunakan pada variasi konsentrasi yang diinginkan. Selanjutnya pengujian aktivitas antibakteri. Dari penyiapan zat antimikroba yang telah dibuat atau dari variasi konsentrasi ekstrak yang telah dibuat, selanjutnya diteteskan pada kertas cakram dan ditunggu hingga mengering. Kemudian kertas cakram diletakkan dalam cawan Petri yang telah berisi media yang sudah ditanami suatu bakteri.
Sekian penjelasan terkait cara pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.